Oke, kita hari ini akan bertemu lagi di mata kuliah analisis biaya untuk minggu kedua yang membahas tentang konsep dan metode perhitungan untuk direct material cost dan direct labor cost. Nanti Anda akan mendapatkan berbagai metode untuk perhitungan biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Sebelum itu, supaya Anda mengingat apa yang sudah Anda pelajari di minggu sebelumnya, berbagai konsep biaya, apakah biaya berdasarkan fungsi produksi, semoga Anda masih ingat, yaitu terkait dengan manufacturing cost dan non-manufacturing cost, apakah biaya yang terkait dengan hubungannya dengan aktivitas, yaitu biaya fix dan biaya variabel, dan berbagai konsep biaya. Hari ini khususnya kita akan mendalami terkait dengan manufacturing cost, perhitungan harga pokok produksi. Kalau Anda masih ingat, di pertemuan minggu lalu kita membahas bahwa harga pokok produksi atau manufacturing cost itu terdiri dari direct material cost ditambah direct labor cost ditambah FOH. Minggu ini kita akan fokus kepada berbagai metode untuk menghitung direct material cost dan direct labor cost yang sederhana. Sedangkan minggu depan kita akan membahas bagaimana metode perhitungan yang terkait dengan factory overhead. Untuk itulah, sebagai latihan kita akan mencoba menghitung harga pokok produksi dari soal berikut ini. Di soal ada dua, kami akan menggunakan yang refreshment latihan 2. Silakan Anda kerjakan dulu. Caranya adalah, Anda lihat dulu ini adalah perusahaan roti Jordan. So you can imagine a bread company yang memproduksi dengan sistem mass production. Mass production itu artinya produksinya secara massal kontinu terus-menerus ya. Jadi setiap hari produksi. Nah, kalau Anda pernah makan roti sari roti kan setiap hari produksi, ada di stok, kemudian barangnya disalurkan dengan berbagai media retail, berbagai jalur distribusi. Apakah itu media retail seperti Alfamidi dan Indomaret ataupun disalurkan lewat toko-toko kecil atau dijual langsung. Kemudian selama bulan tertentu atau kapasitas produksi, katakanlah bulan Juli, kapasitas produksinya ada 100.000 unit. Dengan pengeluaran sebagai berikut. Ada berbagai contoh biaya di situ. Minggu lalu kita juga sudah latihan biaya ini tergolong manufacturing atau tidak non-manufacturing. Nah, konsep itu akan dipakai lagi. Ada biaya bahan, kemudian ada tenaga kerja, 45 orangnya adalah tenaga kerja langsung. Biaya overhead-nya variabel sebanyak 15,7. Contoh biaya overhead variabel itu adalah misalkan oli atau bahan bakar bensin, bahan bakar yang digunakan oleh mesin produksi atau listrik yang digunakan oleh mesin produksi. Bersifat variabel, kalau ada produksi baru muncul. Atau biaya overhead tetap seperti biaya depresiasi dari mesin, ya pakai tidak pakai depresiasinya tetap ada. Kemudian yang biaya tenaga kerja yang tidak langsung seperti mandor, supervisor, kemudian biaya-biaya listrik yang sudah dinyalakan 24 jam, misalkan biaya listrik yang dinyalakan di penerangan atau boiler. Contoh seperti itu masuk biaya overhead tetap. Nah, kemudian ada biaya iklan dan biaya administrasi dan umum. Sekarang Anda pilih mana manufacturing dan non-manufacturing. Lalu Anda ditanya menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi di sini itu adalah manufacturing cost. Ya, setelah Anda hitung totalnya, kemudian hitung per unitnya, lalu baru kita akan gunakan untuk menghitung harga jual. Oke, silakan dicoba dulu sebelum Anda
berikan jawaban pada slide berikut. Ya, Anda coba dulu, jangan langsung lihat jawaban berikut. Dicoba dulu, oke? Nah, setelah Anda mencoba, Anda bisa melihat bahwa yang termasuk manufacturing cost itu adalah direct material cost-nya sebesar Rp712.900.000. Kemudian direct labor-nya ada 45 orang kali 2 juta, yaitu 90 juta, dan FOH-nya adalah total dari 15, dan 49,8 juta. Sehingga Anda akan mendapatkan jawaban total direct manufacturing cost Anda adalah berikut ini. Anda akan mendapatkan HPP total adalah jumlahan dari semua itu dengan nilai 868,4 juta. Ya, pasti benar kan? Karena Anda sudah menguasai konsepnya. Kemudian untuk per unitnya, Anda bisa menghitung harga pokok produksi per unit dengan membagikan total dibagi kapasitas produksi. Anda akan lihat bahwa jika satu bulan Anda hanya memproduksi 1 unit, maka roti Anda seharga 868,4 juta. Tapi kalau Anda memproduksi 100.000 unit, Anda akan mendapatkan harga pokoknya sebesar, ya itu dibagi 100.000. Hasilnya adalah per roti Anda 86.840. Untuk itulah Anda harus sadar bahwa kalau Anda memiliki total biaya yang besar seperti itu, kapasitas produksi harus diusahakan maksimal. Ya, kalau Anda produksi sedikit, maka Anda akan mengalami harga pokok produksi yang terlalu mahal. Ya, itulah kenapa sebuah perusahaan yang memiliki karakteristik biaya yang sama, satunya produksi banyak, satunya produksi sedikit, itu akan jatuhnya lebih murah untuk mereka yang produksinya banyak. Sama halnya dengan universitas, ya, Bu ini sudah pernah singgung sebelumnya. Universitas ada total biaya menerima satu siswa atau mahasiswa dengan menerima 100.000 atau 1 juta, itu tentunya biaya yang jatuh ke setiap mahasiswa itu akan semakin kecil jika jumlah mahasiswanya semakin banyak gitu. Begitu juga dengan sekolah-sekolah. Ya, itulah yang kita sebut sebagai kapasitas produksi atau pemanfaatan kapasitas yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi. Ya. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan harga pokok per unitnya, Anda tinggal kalikan untung 20%. Ya, silakan mencoba mengecek hasilnya dari harga pokok produksi ke harga jual dengan jawab berikut. Ya, setelah mendapatkan harga pokok produksi per unit 86.840, kemudian dikalikan untung 20%, jadinya harga jualnya 100 dikalikan 120%, senilai 104.999. 104.208 ya. 104.208. Dapatnya 104.208 ya. Tapi kalau strategi marketing ini hasilnya. Ini minimum harga jualnya kita ya, minimum harga jualnya kita. Tapi kalau strategi marketing kan ini bisa dijual dengan harga sekian ya. Katanya biasanya pakai angka 1999, angka membuat orang lebih kepingin membeli, atau bisa digenapkan dengan ini ya. Intinya adalah 104.208 itu adalah harga minimum jual kita dengan kondisi yang kita miliki sekarang. Nah, itu adalah preview bagaimana menghitung harga pokok produksi. Tapi yang di sini yang dikaitkan dengan direct material cost itu adalah yang ini. Yang ini. Ya, kenapa? Bagaimana perhitungan 712.900.000 itu ada dan bagaimana caranya? Ya.
Kalau di 1 bulan itu kita beli tepung beberapa kali, beri gula beberapa kali dengan harga berbeda-beda, pemakaiannya berapa kilo. Nah, bagaimana sampai keluar angka itu? Itulah yang kemudian kita sebut sebagai material costing, metode perhitungan beban biaya bahan baku yang akan kita pelajari berikut ini. Oke, mengapa material costing itu menjadi penting? Ya, mengapa perlu? Tadi kita sudah preview, karena adanya fluktuasi harga yang mengakibatkan harga bahan baku menjadi berbeda-beda. Harga pokok satuannya menjadi berbeda-beda. Ya, sebagai contoh, misalkan kita membeli 2 kali tepung untuk bahan baku pembuatan roti di perusahaan kita yang bernama Roti Jordan itu. Kita beli misalkan bulan Juli itu tanggal 10 bulan Juli kita beli harganya 10.000 per kilo. 10.000 per kilo. Ini harganya 15.000 per kilo. Tanggal 20 Juli ya, 10 hari berikutnya harga naik misal seperti itu. Ya. Pada saat ini kita belinya 100 kilo. Kemudian pada saat harganya naik kita belinya 70 kilo saja. Nah, semisal pada saat bulan Juli pemakaian kita adalah pemakaian untuk 100 unit itu adalah kita total kan punya 170 kilo ya. Kita pakainya 120 kilo. Nah, bagaimana menghitung harga biaya tepung tersebut 120 kilo. Jika kalau Anda adalah supervisor atau kepala pabrik ya yang memegang sekaligus perhitungan harga pokok, yang juga mengatur pembelian bahan. Nah, ketika Bu Yeni misalkan adalah direktur Anda, nah Bu Yeni akan bertanya, 120 kilo itu identik dengan biaya bahan berapa ya? Sampai keluar angka 712.900.000 pada contoh sebelumnya itu, khusus untuk tepung berapa ya? Seperti itu. Maka Anda jawab yang mana? Anda coba pikirkan dulu. Ya, karena ini adalah video recording, nggak bisa ada interaksi ya. Anda jawab yang mana? Berpikir dulu. Oke, ada yang menjawab, Bu, saya gunakan harga 10.000. Ada yang menggunakan 15.000, Bu. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau gitu pakai yang tengah-tengahnya aja, Bu. Atau yang kita sebut sebagai rata-rata. Nah, itulah yang juga merupakan logika pada masyarakat umumnya. Nah, kalau Anda menggunakan 10.000 dulu, angka 10.000 itu kita sebut sebagai metode first in, first out atau metode FIFO. Artinya, harga pada saat pembelian awal itu kita gunakan dulu. Tapi kalau misalkan, Bu, saya gunakan 15.000, soalnya harganya sudah naik gitu kan, biar harga pokok produksi saya mengikuti. Boleh. Kalau itu metodenya dinamakan late in, first out. Harga yang terakhir yang digunakan dulu. Lalu kemudian ada ngomong, Bu, I use the middle, ya, or the average, ya, di rata-rata. Maka gunakanlah harga rata-ratanya. Nah, ingat di sini, kalau rata-rata yang di sini itu, bukan berarti Anda merata-rata ini 10.000 ditambah 15.000 dibagi 2. Harga rata-ratanya 12.500. Nah, apakah itu betul untuk penggunaan metode rata-rata? Tidak, ya. Karena quantity yang dibeli beda, ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau Anda gunakan yang di sini 10.000, kita sebut sebagai metode FIFO, yes, FIFO. Kemudian kalau kita menggunakan yang 15.000, menggunakan 15.000 ini, maka kita sebut sebagai metode LIFO.
Kemudian yang satunya lagi kita sebut sebagai metode di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah sini itu kita sebut sebagai metode average, ya, average. Ada lagi berbagai metode, tapi kita akan membahas yang paling umum digunakan. Ya, harus diperhatikan bahwa metode average ini cara perhitungannya bukan seperti ini. Ya, nah itulah yang akan kita pelajari. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi jam 3 waktu kita meeting. Nah, di situ juga kita akan mereview hasil proses belajar Anda. Baik. Nah, kalau di sini juga memberikan ilustrasi bahwa tepung yang kita beli pada tanggal 10 dan 20 dengan harga yang berbeda-beda, metode perhitungan bahan baku di sini itu adalah lead in first out, FIFO first in first out itu adalah metode perhitungannya, ya. Lain ceritanya kalau kita membahas masalah fisik, ya. Contohnya misalkan tanggal 10 bulan 7 kita beli 100 kilo, kita tempatkan di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Kemudian di sebelah sini kiri, ya, ini yang kiri. Kemudian yang tanggal 10 bulan 7. Kemudian yang sebelah kanan itu yang tanggal 20 bulan 7. Ya. Kalau FIFO, LIFO itu barang boleh diambil dari mana saja, ya. Asalkan perhitungannya aja menggunakan metode LIFO atau FIFO. Aliran fisiknya tetap diperhatikan bahwa mana yang duluan expired itu yang kita pakai duluan, ya. Jadi penempatan penggunaan metode FIFO dan LIFO ini agak berbeda dengan konsepnya warehouse, ya. Kalau warehouse itu kan barang-barang yang expired-nya lebih awal itu ditempatkan di depan untuk bisa dipakai dulu. Barang yang expired-nya lebih di belakang dan bisa ditempatkan agak belakang supaya pengambilannya bisa nanti-nanti, ya, seperti itu. Ya, kita tidak mempermasalahkan mana barang yang expired khususnya tepung, bahan makanan dan seterusnya terkait dengan tanggal pembelian enggak, ya. Jadi kita tidak berbicara terkait dengan aliran atau penempatan produk, tapi kita membahas bagaimana metode LIFO dan FIFO ini untuk membantu perhitungan biaya bahan baku. Oke. Nah, selain 3 metode yang disebutkan tadi, ada juga yang disebut sebagai specific identification method, ya. Ini adalah metode yang paling ideal. Tapi metode ini agak susah untuk digunakan. Jadi contohnya metode identifikasi khusus ini, gambarnya kok tidak keluar, ya. Metode identifikasi khusus ini, oh iya, gambarnya tidak keluar, ya. Metode identifikasi khusus ini adalah metode yang paling ideal. Jadi kalau misalkan Bu ini kaitkan dengan tepung, maka tepung yang Bapak pengambil bahan baku tepung dari gudang itu harus ditanya, Bapak ambil dari yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ya, kalau yang sebelah kiri tadi kena harga yang 10.000 per kilo. Kalau Bapak ambil yang sebelah kanan kena 15.000 per kilo. Kenyataannya di realitas kita tidak bisa seperti itu karena karyawan akan mengambil yang segampangnya, ya, yang paling depan atau yang paling dekat pintu atau yang sudah terbuka tepungnya, yang saknya sudah terbuka, ya, seperti itu. Tanpa harus melihat ini pembelian tanggal berapa. Kalau di perusahaan itu pembeliannya cuma 2 hari, tanggal 10 sama tanggal 20. Bayangkan kalau perusahaan besar seperti Sari Roti, beli tepungnya bisa setiap hari, maka metode identifikasi khusus ini agak susah.
Hmm. Hanya saja metode identifikasi khusus ini bisa dipakai untuk apa namanya barang-barang yang contohnya seperti toko elektronik ya, toko elektronik. Ya, jadi kita beli TV, terus kemudian TV-nya sudah ada barcode-nya ya, barcode-nya di sini tuh di TV-nya ini sudah ada barcode-nya. Barcode, ini ada barcode, barcode. Jadi ketika dengan merek yang sama atau merek yang berbeda-beda ya, sehingga ketika ada customer yang datang, contohnya customer ini dia mengambil apa namanya TV yang ini, maka langsung ya dia beli 700, waktu dilihat di barcode-nya ditelusuri itu ternyata belinya kita harganya $650. Jadi langsung ketahuan ya. Terus kalau yang ini dia ngambilnya yang sebelah sini. Ya, langsung barcode-nya kalau kita di-tag langsung ditelusuri itu belinya kapan dan dari siapa, harganya berapa ya. Identifikasi khusus ini bagus ya. Contoh lain metode identifikasi khusus itu adalah toko emas itu loh. Ya, Anda pernah kan ke toko emas membeli hadiah anting-anting ya. Kalau contohnya saya membeli hadiah anting-anting untuk anak saya atau mungkin Anda membeli cincin untuk pacar Anda. Bukan orang tua Anda loh ya. Kalau orang tua Anda misalkan hadiah kalung untuk hadiah mama atau hadiah papa. Nah, biasanya kalau kalian datang di apa namanya displaynya itu kan macam-macam ada label-label khususnya karena ada gramnya. Ya, jadi contohnya seperti toko emas ya. Jadi ketika Anda lihat displaynya itu kan ada identifikasi khususnya. Perhiasan cincin ini berapa gram, harganya berapa. Kemudian yang itu apa namanya kalungnya berapa. Jadi identifikasi khusus ya. Jadi tapi hanya dipakai untuk hal-hal khusus atau kondisi tertentu saja. Sedangkan kalau untuk case study-nya tepung tadi ya, kita tidak melihat lokasi pengambilannya, tapi lebih ke metode perhitungannya. Tepung boleh ada di gudang, tapi perhitungannya apakah menggunakan metode LIFO atau FIFO di meja accounting ya. Jadi kalau misalkan tadi contohnya 120 kilo, 120 kilo slide-nya tadi Anda bisa preview kembali. Kita beli 10.100 kilo, kemudian 15.070 kilo. Maka kalau kita menggunakan metode FIFO, kita habiskan dulu. Kalau penggunaan 120 kilo, maka 100 kilonya diambil dari yang tanggal 10, 20 kilonya yang diambil dari tanggal 20. Ya, jadi ini. Jadi kalau FIFO-nya 120 kilo, Pak, Bu. Jadi berapa nilainya? Ya, kita gunakan yang kedatangan pertama dulu 10.000-nya itu untuk 100 kilo, sisa 20 kilonya kita pakai harga yang terakhir. Sehingga kita punya stok, yaitu stoknya 50 kilo dengan harga 15.000. Stoknya 50 kilo dengan harga 50 kilo dengan harga 15.000. Nah, coba Anda pikirkan bagaimana menghitung 120 kilonya dengan metode LIFO. Ya, apakah sama yang Anda pikirkan? Metode LIFO. Berarti perhitungan 120 kilonya bagaimana? Kita habiskan dulu yang harga terakhir, 15.000. 15.000-nya ada berapa? Ada 70 kilo. Berarti secara perhitungan di meja accounting, 70 kilonya kita pakai harga yang terakhir. Tidak boleh ya, langsung 120.000-nya itu kita pakai 120 kilonya langsung kita pakai 15.000. Tidak, karena 15.000 itu hanya ada tersedia 70 kilo. Kemudian sisanya adalah 50 kilo, kita pakai harga yang terakhir, harga yang awal-awal dengan harga 10.000. Stoknya adalah sama 50 kilo, tapi diakui nilainya yang lot pertama yang kita beli pada tanggal 10 Juli, yaitu 10.000. LIFO. Oke, nah kalau metode average apa Bu? Ya kita cari rata-ratanya. Ini rata-ratanya berapa? Ya kita kalikan ini rata-ratanya.
metode average. Jadinya metode average itu, metode average yang di bawah ini sama dengan kita kalikan 100 kilo A 10.000 ditambah 70 kilo A 15.000. Ya, nilainya ini berapa? Kemudian kita bagi total stok kita 170 kilo. Nah, ini menjadi harga satuannya rupiah per kilo. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, baru 120 kilonya, baru kemudian kita gunakan harga ini, nilai ini dikalikan nilai ini, katakan ini adalah nilai A ya, belum Bu Yeni hitung ya, maka A ini kita kalikan 120 kilo pemakaian. Nah, itu penggunaan metode rata-rata. Nah, ini ilustrasi sederhananya kalau kita cuma beli 2 kali dalam 1 bulan. Nah, what happen if di realitas transaksi yang terjadi lebih kompleks daripada itu. Nah, itulah yang akan kita bahas pada contoh soal-soal berikut ini ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Anda bisa mencatat dulu ya. Kemudian nanti bisa ditanyakan pada sesinya Bu Yeni. Oke. Ini kenapa ini hang? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, Anda bisa lihat di contoh soal berikut. Anda pahami dulu transaksinya. Nah, ini lagi bermasalah di Zoom-nya, nggak mau berpindah ke slide berikutnya, hang ini, nggak mau stop juga.